Selamat siang, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Agribisnis. Tujuannya untuk memenuhi nilai ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah Manajemen Agribisnis. Yang pertama masuk pada on-farm agribisnis, subsistem manajemen produksi agribisnis. Produksi dapat dinyatakan sebagai perangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam penciptaan produk, barang atau jasa, baik berupa kegiatan usaha tani maupun kegiatan fabrikasi. Sehingga tidak begitu sukar mengkaji manajemen produksi atau operasi agribisnis sebagai pendukung dari proses produksi. Hasil pertanian sering disebut korbanan produksi agribisnis karena faktor produksi tersebut dikorbankan untuk menghasilkan produksi agribisnis. Dalam bahasa Inggris, faktor produksi agribisnis disebut pula agribusiness input. Oleh karena itu, menghasilkan suatu produk, maka diperlukan faktor produksi agribisnis input dan output. Menurut Soekartawi, untuk menghasilkan suatu produk, maka diperlukan produksi input dan output. Jadi antara kedua input dan output ini saling berhubungan, memiliki faktor relationship ya. Berikutnya Kapdouglas. Secara matematik, Kapdouglas memiliki fungsi, yaitu melibatkan dua atau lebih variabel. Yang pertama variabel bebas atau independent variable dan variabel tidak bebas atau dependent variables. Douglas untuk menaksir parameter-parameternya harus ditransformasikan dalam bentuk double logaritma natural atau in sehingga merupakan bentuk linear ganda yang kemudian dianalisis dengan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Analisis fungsi produksi Cobb-Douglas, mana gamma yaitu faktor produksi pertanian, beta 0 intercept atau konstanta, beta 0 sampai beta 6 koefisien arah regresi masing-masing variabel bebas mulai dari X1 sampai dengan X6. X1 itu lahan pertanian, X2 adalah tenaga kerjanya, X3 adalah modal rupiahnya, X4 adalah manajemen, X5 teknologi, dan MU yaitu gangguan hastik atau kesalahan. Menurut Soekartawi, lahan pertanian dapat berupa yang pertama tingkat kesuburan tanah, yang kedua lokasi, yang ketiga topografi, yang keempat status lahan, dan yang kelima status lingkungan, dan juga tenaga kerja. Tenaga kerja di sini diperlukan atau yang dibutuhkan yang pertama juga tenaga kerja, kualitas dari tenaga kerja tersebut, kelaminnya, tenaga kerja musiman, dan upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja itu diberikan berdasarkan yang pertama mekanisme pasar, bahan yang terjadi di sebuah pasar. Terus yang kedua jenis kelamin. Jenis kelamin ini juga sangat penting dalam pengelolaan sebuah usaha pertanian. Seperti yang kita tahu bahwa pengelolaan usaha pertanian ini tentu yang lebih mampu seperti menyangkul tanah dan lain sebagainya
itu adalah seorang laki-laki yang mampu, seorang pria. Yang ketiga, kualitasnya dari orang tersebut, umurnya, lama waktu bekerja, dan tenaga kerja bukan manusia. Itu seperti mesin, alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pertanian. Modal yang diberikan juga berupa yang pertama modal tetap. Itu maksudnya modal yang tidak dapat habis dalam sekali pemakaian. Dan yang kedua modal tidak tetap, modal yang mudah habis dalam sekali pemakaian. Misalnya modal tetap itu penyediaan pupuk dan lain sebagainya. Manajemen berupa pertama tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, tingkat skala usaha, besar kecilnya kredit, dan macam komoditas. Dalam manajemen itu berupa yang pertama yang harus dilihat juga, yang pertama itu tingkat pendidikannya. Karena tingkat pendidikan ini sangat penting. Pengalamannya dia dalam pendidikannya itu sangat penting dalam manajemen. Yang kedua, tingkat keterampilan, apakah dia mampu, keterampilannya dia sampai di mana, apa yang dia kerjakan, bagian bidang apa yang dia mampu, itu bagian tingkat keterampilan. Dan yang ketiga, skala usaha, apakah dia mempunyai aset, mempunyai modal berapa, mempunyai aset berapa yang ia miliki. Yang keempat, besarnya kredit, itu dilihat dari pemasukan setiap bulannya berapa, apakah ia mempunyai kartu kredit, apakah ia mempunyai utang atau tidak. Yang kelima, macam komoditas, barang-barang. Untuk mengetahui skala usaha tanah dapat dengan menjumlahkan koefisien regresi atau parameter elastisitasnya, yaitu beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 ditambah beta 4 dan ditambah beta 5 dengan mengikuti kaidah return to scale atau RTS, yaitu yang pertama increasing RTS bila beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 dan beta 4 ditambah beta 5 lebih besar dari 1, artinya bahwa proporsinya penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih besar. Jadi jika beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 ditambah beta 4 ditambah beta 5 itu lebih besar dari 1, maka produksi akan menghasilkan tambahan. Jadi bagian proporsinya penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan produksi. Yang kedua, konstan RTS atau return to scale. Bila B atau beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 ditambah beta 4 ditambah beta 5 sama dengan 1, artinya bahwa dalam keadaan seperti ini, penambahan faktor produksi akan proporsional dengan penambahan produksi yang diperoleh. Jadi penambahannya akan sama antara faktor produksi akan proporsional dengan penambahan produksi. Jadi penambahan faktor produksi dan produksi yang diperoleh akan sama. Di bagian 3 ini directing return of scale RTS bila beta 1, beta 2 ditambah beta 3 ditambah beta 4 ditambah beta 5 lebih kecil dari 1, itu artinya bahwa proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi. Dalam praktik ada 2 faktor yang mempengaruhi produksi. Yang pertama faktor biologi dan yang kedua faktor sosial ekonomi. Faktor biologi itu seperti lahan pertanian dengan macam dan tingkat kesuburannya, bibit, varietas, pupuk, obat-obatan, gulma, dan sebagainya.
Dalam faktor sosial ekonomi, itu seperti biaya produksi, harga, tenaga kerja, tingkat pendidikan, tingkat kepadatan, risiko dan ketidakpastian, tersedianya kredit, dan sebagainya. Menurut Soekartawi 1999.248, ada dua kendala yang sering mempengaruhi produksi pertanian. Kendala yang pertama ialah yield gap 1 yang terdiri dari variabel di luar kemampuan manusia, sehingga sulit melakukan transfer teknologi yang disebabkan perbedaan agroklimat dan teknologi yang sulit diadopsi. Dan yang kendala yang kedua adalah yield gap 2 yang terdiri dari variabel jenis biologis seperti bibit, pupuk, obat-obatan, lahan, dan lain-lain. Dan variabel sosial ekonomi, harga, risiko, ketidakpastian, kredit, adat, dan lain-lain. Nilai produksi agribisnis dapat diukur dengan yang pertama menurut Kadaria 1986-24. Shadow price adalah harga yang menggambarkan nilai sosial atau nilai ekonomi yang sesungguhnya bagi unsur-unsur biaya maupun hasil. Dan yang kedua menurut Muda 2003 310.2 310, shadow price adalah harga maksimum yang ingin dibayar manajemen untuk unit tambahan sumber daya tertentu yang terbatas. Manajemen produksi operasi. Menurut Sumayang 2003-8, manajemen produksi merupakan suatu proses konversi di mana sumber daya yang berlaku diubah menjadi barang atau jasa. Produk, barang, dan jasa biasa disebut sebagai output. Sumayang 2003 2,4 mengatakan istilah manajemen produksi berubah menjadi manajemen operasi sejak tahun 1970. Jadi istilah manajemen produksi ini berubah menjadi manajemen operasi sejak tahun 1970 seiring dengan pengembangan produk jasa yang jauh lebih mencolok bila dibandingkan dengan produk fabrikasi. Sehingga orientasi manajemen operasi menjadi lebih luas, bukan saja pada bidang fabrikasi tetapi juga pada pengolahan produk, pelayanan, dan jasa. Jika sebuah perusahaan ingin merencanakan atau mengembangkan sebuah usaha yang direncanakan, usaha pertanian, terlebih dahulu dia harus melihat lingkungannya, melihat kekuatannya, inflasinya, peraturan pemerintahnya seperti apa, dan kerusakan peralatan yang akan dihadapinya seperti apa. Bagian inputnya ada tanah, buruh tani, traktor, dan alat pertanian, gedung manajemen. Setelah inputnya disiapkan, ia masuk pada tahap proses konversi, dan ia masuk pada tahap output, menghasilkan biji-bijian dan susu dan daging. Jadi selama input dan output perlu dilakukan yang namanya pengawasan. Pengawasan kondisi hasil dan tingkat harga pertanian. Fungsi manajemen agribisnis. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga directing, yang keempat controlling. Masuk pada yang kedua, downstream atau off-farm agribusiness. Subsistem manajemen pengolahan hasil pertanian atau agroindustri. Kegiatan pengolahan dianggap penting karena dapat meningkatkan nilai value added, nilai tambah. Menurut Soekartawi 1999-293, komponen pengolahan hasil pertanian menjadi penting karena pertimbangan dapat meningkatkan nilai tambah, meningkatkan kualitas hasil, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan keterampilan produsen, dan meningkatkan pendapatan produsen. Agroindustri dapat diartikan sebagai industri yang berbahan baku utama dari produk pertanian dan sebagai tahapan pembangunan lanjutan pertanian. Menurut Soekartawi tahun 2011, pembangunan agroindustri yang berkelanjutan adalah
pembangunan yang berdasarkan diri pada konsep berkelanjutan, di mana agroindustri dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan aspek-aspek sumber daya. Jadi agar pembangunan agroindustri dapat berlanjut, maka yang perlu diperhatikan adalah aspek sumber daya alamnya agar konsep dari berkelanjutan ini dapat terus berkembang dengan baik. Ciri-ciri dari agroindustri yang berkelanjutan menurut Soe Kartawi tahun 2011. Yang pertama, produktivitas dan keuntungan dapat dipertahankan atau ditingkatkan dalam waktu yang relatif lama, sehingga memenuhi kebutuhan manusia pada masa sekarang atau masa datang. Jadi produktivitas dari produk tersebut, keuntungan dari produk tersebut harus dipertahankan dan harus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Yang kedua, sumber daya alam, khususnya sumber daya pertanian yang menghasilkan bahan baku agroindustri yang dapat dipelihara dengan baik dan bahkan terus ditingkatkan karena berkelanjutannya agroindustri tersebut sangat tergantung dari tersedianya bahan baku. Jadi sebuah usaha pertanian yang direncanakan, yang dilakukan, tentu itu mempunyai ketergantungan dari tersedianya bahan baku. Jika bahan baku kita sudah menyiapkan bahan baku yang cukup, maka hasil yang kita akan dapatkan pun akan baik. Yang ketiga, dampak negatif dari adanya pemanfaatan sumber daya alam dan adanya agroindustri dapat diminimalkan. Sistem produksi sebagai proses transformasi atau konversi. BUFA 1993. Setelah menyiapkan bahan baku, tenaga kerja, mesin, sarana fisik, energi, informasi, dan teknologi, keluaran produk dan jasa masuk pada proses transformasi dan konversi. Jadi dia mendesain sistem, melakukan perencanaan, dan mengendalikan operasi. Tujuannya untuk pengendalian proses agar tidak terjadi semacam-macam kerusakan atau apa. Pada gambar 4.3, ini adalah manajemen operasi sebagai suatu sistem. Seperti yang saya katakan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mengembangkan atau merencanakan atau ingin sebuah usaha pertaniannya dapat berkembang dengan baik, maka ia harus memperhatikan lingkungannya seperti cuacanya, terus peraturan pemerintahnya seperti apa, ia harus perhatikan hal-hal tersebut. Bagian inputnya ada tanah, buruh, modal, manajemen, teknologi. Setelah ini dipersiapkan, tanah, buruh, dan lain sebagainya dipersiapkan di bagian input, ia masuk pada proses konversi pengolahan hasil. Dia mengelola hasil dari yang disiapkan di input, kemudian dia menghasilkan output, barang dan jasa. Jadi selama output dan input berlangsung, seorang manajer harus melakukan yang namanya controlling agar tidak terjadi yang namanya kesalahan atau apapun itu. Jadi controlling sangat penting selama proses input masuk pada proses pengolahan hasil atau konversi dan masuk pada proses output menghasilkan barang dan jasa. Jika ditinjau dari manajemen produksi, yang efektif adalah memelihara hubungan dari semua variabel dan sedapat mungkin memandang keseluruhan proses sehingga suatu sistem terpadu. Bila semuanya berjalan semestinya, maka keluaran output seperti penghasilan barang dan jasa berupa produk, barang dan jasa memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dan biaya yang dapat diperoleh pada saat diperlukan.
Manajemen operasi sebagai suatu subsistem pengolahan agribisnis. Pada dasarnya manajemen produksi pada pengolahan hasil adalah kegiatan di mana sumber daya input di tanah, transportasi, modal yang terlibat dalam suatu sistem dikombinasikan dan ditransformasikan dengan cara untuk memperoleh nilai tambah output, untuk memperoleh barang dan jasa. Fungsi-fungsi manajemen produksi pada pengolahan pertanian hasil pertanian. Jika sebuah perusahaan ingin mengembangkan atau merencanakan sebuah usaha, ia mau usaha yang akan dia kembangkan itu dapat berkembang terus, dapat berlanjut terus, maka yang pertama ia harus lakukan adalah ia melakukan perencanaan. Ia harus memikirkan bagaimana lokasi yang ingin digunakan, lokasinya seperti apa, terus ukuran pabriknya berapa meter, seperti apa bentuknya, tata letaknya seperti apa, harus dipikirkan oleh seorang manajer sebelum melakukan atau mengembangkan atau masuk pada perencanaan usaha pertanian. Pengorganisasian yaitu adalah memangkul. Jadi ia harus memangkul karyawan-karyawannya siapa saja yang harus bekerja dalam proses usaha pertanian yang direncanakan. Jadi setelah ia merencanakan lokasi, ukuran pabrik, dan tata letak, tidak lengkap jika tidak ada yang namanya karyawan di dalam sebuah perusahaan tersebut. Harus ada pengorganisasian agar usaha atau rencana yang direncanakan jalan dengan baik. Dan yang ketiga adalah pengarahan, memberikan motivasi kepada karyawannya atau bawahannya agar bekerja lebih efektif, lebih semangat, dan lebih penuh tanggung jawab. Dan yang keempat, okay, pengkoordinasian atau memberi instruksi kepada karyawan atau bawahannya jika ada kesalahan atau apa. Para manajer mempunyai hak untuk memberikan instruksi. Pengawasan. Pengawasan sangat penting dalam penelitian dan pengembangan produk, agar suatu produk itu dapat memiliki kualitas yang baik, kualitas yang mutu. Seorang manajer harus melakukan pengawasan terhadap bawahannya, karyawan, dan lain sebagainya, agar pengembangan produk memiliki kualitas yang baik, mutu, lain sebagainya, dan penentuan letak pabrik, transportasi, biaya yang diperlukan, berapa yang dibutuhkan, menjadi tanggung jawab seorang manajer dalam pengawasan. Sekian dan terima kasih.